Ini berhubungan dengan ketetapan hati setiap orang dalam mengontrol iman dan perbuatannya. Kemerdekaan hukum yang diadakan Yesus seakan menjadi duri dalam daging. Iblis sangat tahu manusia lahiriah, kelemahan nafsu manusia, adalah senjata yang paling ampuh bagi iblis untuk melakukan penyesatan. Ini seperti ibaratnya, ada gula, ada semut, tidak mungkin ada bar tanpa alkohol. Bagaimana cara iblis memanipulasi sosial? Dimulai dari manusia yang diciptakan dengan hasrat. Strategi penyesatan. Sejak Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, memiliki konsekuensi bahwa laki-laki akan bersusah payah untuk mencari makanannya, dan perempuan akan merasa sakit saat melahirkan. Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya pada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Dari kronologi tersebut, menjadi suatu senjata ampuh bagi iblis untuk menciptakan hal-hal sebagai berikut. 1. Pakar seks. Banyaknya saran dari pakar dan ahli seks tentang bagaimana cara seks yang baik dan tidak baik, tips dan trik seks, dan jurus-jurus seks lainnya. Faktanya, ini semacam pembiasaan dengan cara mengakrabkan perilaku yang belum pantas diajarkan bagi anak-anak. Melalui itu, anak-anak memperoleh pemahaman menyimpang terhadap moral. Akibatnya, perilaku seks bebas seakan biasa dilakukan sejak masa remaja. 2. Influencer. Berbeda dengan pakar seks. Influencer adalah orang-orang yang tidak mempunyai gelar dalam bidang sains dan hanya bermodalkan pengalaman. Mengajar trik-trik mencari pasangan, tapi tidak membantu sebuah hubungan dapat bertahan lama, melainkan mendorong hubungan sesaat. Di banyak kasus, kaum laki-laki tidak bersikap layaknya seorang laki-laki dan menganggap sepele hubungan satu daging yang Allah telah rencanakan. Begitu juga sebaliknya, kaum wanita tidak lagi memiliki moral dan etika yang pantas dalam tatanan kehidupan sosial dan keluarga. 3. Pornografi. Media pornografi bertujuan membangkitkan gairah manusia untuk mencari, mencoba, dan mempraktekkan perilaku-perilaku tersebut secara langsung. Naluri berkembang biak laki-laki menjadi sempurna bagi peran penyesatan. Pelacuran, pornografi dan prostitusi terselubung seakan tercipta karena dominasi pergaulan sesat. Tak heran, perzinahan dan beragam aksi pemerkosaan, pelecehan seksual, seakan menjadi konsumsi utama program-program berita. 4. Klub-klub malam. Dengan adanya klub-klub malam, manusia tidak akan kesulitan mencari tempat-tempat untuk melampiaskan hawa nafsu. Banyak sekali orang mencari pasangan yang dapat menjadi teman sesaat atau untuk hubungan semalam. Serasa tidak lengkap jika pergaulan klub tidak diakhiri dengan hawa nafsu. Bahkan prostitusi pun marak tanpa kendali otoritas. 5. Alkohol. Sekalipun ada tempat seperti klub-klub malam, secara naluri, rasa malu merupakan sifat bawaan manusia sejak lahir. Untuk itulah peran alkohol sangat membantu manusia lupa diri. Alkohol memicu pola otak pasif menjadi aktif, dan cenderung merangsang adrenalin dalam tubuh, untuk dapat dengan mudah berekspresi sesuka hati. Pola ini sering menjadi andalan para pelaku hawa nafsu, untuk melampiaskan nafsu sesat dalam rupa-rupa pencabulan. 6. Pengaman kondom. Di zaman dulu, ketika belum diproduksinya kondom, tak ayal, banyak orang yang takut dan memikirkan dampak dari perilaku tersebut, kehamilan dan penyakit AIDS, menjadi hambatan perilaku ini dilakukan. Namun, seiring berjalannya waktu, produksi kondom telah ada di mana-mana, dan seks bebas menjadi hal yang dapat dilakukan dengan mudah. Merubah dengan sendirinya, fungsi dan kegunaan utama dari alat-alat kontrasepsi secara permanen. 7. Tawaran. Keenam hal di atas, adalah bagaimana strategi iblis dalam memanipulasi manusia, sehingga manusia kehilangan kekudusan, dan cemar di hadapan Allah. Dan ada satu lagi cara utama yang paling sering dan sederhana dilakukan iblis, yaitu, tawaran. Ketika ada seorang yang polos, dengan berbagai cara, para teman berusaha menawarkan berbagai kesenangan sebagai konsekuensi pergaulan. Tetapi ketika yang polos menderita suatu penyakit kronis semisal AIDS, maka tidak ada lagi pertemanan. Candu ditawarkan secara gratis, namun ketika si polos terjebak kecanduan, maka sirnalah pertemanan. Uang mengakrabkan orang-orang. Setelah habis, maka si polos diabaikan. Pakar seks dan influencer merubah cara pikir rohani menjadi duniawi. Pornografi memicu keinginan untuk melakukan, klub-klub malah memfasilitasi. Alkohol mendorong perilaku, kondom sebagai pengaman, dan tawaran yang menjerat adalah pintu masuk menuju jurang maut. Suatu konsep dan strategi iblis dalam memanipulasi kehidupan manusia dan menyebarluaskan penyesatannya di dunia. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pengendalian diri. Ada teori mengatakan, dalam diri manusia sedikitnya ada 2-5% sifat kebinatangan. Jika tidak ditekan, maka sifat itu akan berkembang, layaknya manusia yang tidak lagi mengenal akhlak dan moral. Meski hanya teori, namun hal itu seringkali terbukti, melalui berbagai aksi dan perilaku manusia yang kian hari kian melampaui perilaku hewan.
Injil Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Penyesatan yang dilakukan iblis dari mata manusia, seperti melalui pornografi, sangat besar pengaruhnya meningkatkan hasrat seksual. Dan dari mulanya, iblis sudah mempunyai strategi khusus untuk itu, seperti ketujuh hal di atas, yang secara tidak langsung, perlahan-lahan mengambil alih peran Allah. Anugerah Kristus adalah suatu kemurahan yang besar. Kita manusia menerima anugerah keselamatan yang daripada Allah. Kematian Kristus di kayu salib adalah bukti kasih yang tidak dapat kita bayangkan. Kedatangannya bukan untuk menghilangkan hukum, namun melepaskan kekang manusia terhadap hukum itu sendiri. Bukan lagi manusia untuk hukum, namun hukum untuk manusia. Yesus Kristus menyebut kita sahabat tanpa melihat latar belakang kita. Kita dianggapnya berharga, layaknya berlian di kubangan. Dan caranya menyelamatkan kita dengan mengorbankan dirinya sendiri adalah suatu pengorbanan yang layak kita ganti dengan ketaatan kita. Setiap orang punya pilihan, dan pilihan itu ada di tangan masing-masing. Saat masih ada waktu, pergunakanlah dengan baik, karena sebagaimana bumi akan berlalu, kesempatan pun akan sirna. Injil Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yesus Kristus tidak menjanjikan jalan yang luas dan lebar, namun sempit dan sesak. Tidak hanya sempit jalan yang disediakan, karena kalau demikian, kita akan bisa antri. Tapi juga sesak akibat tekanan dosa, dan kesenangan dunia yang harus kita lawan. Berbanding luasnya kesempatan, dan lebarnya kesenangan dunia yang menuju kepada kebinasaan.